Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang masalah deterministic finite automata. Perkenalkan, nama saya Irma Sandi. Adapun presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa dan automata. Untuk lebih lengkapnya, kami akan membahas satu persatu. Finite state automata atau yang disingkat dengan FSA bukanlah merupakan suatu mesin fisik, tetapi merupakan model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. FSA merupakan mesin automata dari bahasa reguler tipe 3. Perubahan state dinyatakan dalam fungsi transisi. Secara formal, FSA dinyatakan oleh 5 tabel. Yang pertama ada himpunan state atau kedudukan, yang kedua himpunan simbol input atau masukan, yang ketiga fungsi transisi, kemudian yang keempat ada state awal atau kedudukan awal, dan yang kelima himpunan state akhir. Secara formalnya FSA dinyatakan dalam 5 tabel. Yang pertama ada himpunan state atau kedudukan, yang kedua himpunan simbol input atau masukan, yang ketiga fungsi transisi. Kemudian untuk yang keempat ada state awal atau kedudukan awal, dan yang terakhir adalah state akhir atau himpunan state akhir. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lain. Perubahan state dinyatakan dalam fungsi transisi. Secara formalnya FSA dibagi menjadi 5 tabel. Berdasarkan pada pendefinisian kemampuan berubah state-nya, maka FSA dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada deterministic finite automata, dan yang kedua non-deterministic finite automata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Ulfarahab dari kelompok 1 tentang deterministic finite automata. Berikut contoh dari deterministic finite automata. Di sini ada tabel transisinya. Kita menggunakan 3 state yaitu S0, S1, dan S2. Jika S0 di input A maka dia ke S1. Jika S0 di input B maka dia ke S2. Jika S1 di input A maka ke S1. Jika S1 di input B maka dia ke S1. Jika S2 di input A maka dia ke S2, dan jika S2 di input B maka dia empty. Berikut untuk foto state-nya. Berikut contoh dari non-deterministic finite automata. Di sini untuk tabel transisinya masih sama, ada 3 state yaitu S0, S1, dan S2, dan diakhiri dengan S2 state terakhirnya. Untuk S0 jika kita input A maka dia ke S1. Jika S0 kita input B maka dia ada di S0 dan S2. Jika S1 di input A maka dia ada di S1. Jika S1 di input B maka dia ke S1. Jika S2 di input A maka dia akan ke S2, dan S2 jika di input B maka dia empty. Berikut untuk gambar state-nya.
Berdasarkan contoh deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, dapat disimpulkan perbedaannya yaitu pada deterministik finite automata, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Sedangkan untuk non-deterministik finite automata, jika diberi inputan, maka mungkin bisa menuju ke beberapa state. Dapat dilihat di S0, jika diberi inputan B, bisa menuju ke S1 dan S2. Berikut, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari deterministik finite automata. Di sini saya menggunakan 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Untuk keterangannya, Q sama dengan Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sigma atau inputannya adalah 0 dan 1. S sama dengan Q0 dan F sama dengan Q0. Dengan contoh soal, pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap. Di sini ada tabel transisinya. Jika Q0 kita input 0, maka dia ke Q2. Jika Q0 di input 1, maka ke Q1. Jika Q1 di input 0, maka ke Q3. Jika Q1 di input 1, maka dia ke Q0. Jika Q0 di input 0, maka dia ke Q0. Jika Q2 di input 1, maka ke Q3. Jika Q3 di input 0, maka ke Q1. Jika Q3 di input 1, maka dia ke Q2. Berikut untuk foto state-nya. Di sini dapat disimpulkan bahwa himpunan Q0 yang diinput 011 sama dengan himpunan Q2 diinput 11 sama dengan himpunan Q3 diinput 1, maka Q2 ditolak. Jika himpunan Q0 diinput 1010 sama dengan himpunan Q1 diinput 010 sama dengan himpunan Q3 diinput 10 sama dengan himpunan Q0 diinput 0, maka Q0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah jika diinput 0011 maka dia diterima. Jika diinput 10010 maka dia ditolak karena banyaknya 0 ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Batia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan non-deterministik finite automata. Dari suatu state ada 0,1 atau lebih state. Berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Berikut contohnya. Jika start Q0 diinput ke A atas, maka Q1. Jika Q1 diinput ke A, maka Q2. Dan start Q0 diinput ke A bawah, maka Q3. Berikut contoh tabelnya. Tabel transisi di sini ada 4 step. Yang pertama Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sigma atau inputannya adalah A. Jika Q0 diinput A, maka Q1 dan Q3. Jika Q1 diinput A, maka Q2. Jika Q2 diinput A, maka empty. Dan Q3 diinput A, dan hasilnya sama, empty. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Jika ada 4 step, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4,
dan inputannya 0 dan 1, startnya Q0 dan state akhirnya Q2, Q4, maka hasil akan seperti tabel berikut ini. Jika Q0 diinput 0, hasilnya Q0 dan Q3. Jika Q0 diinput 1, hasilnya Q0 dan Q1. Jika Q1 diinput 0, maka hasilnya empty. Jika Q1 diinput 1, maka hasilnya Q2. Jika Q2 diinput 0, maka hasilnya Q2. Jika Q2 diinput 1, maka hasilnya Q2. Jika Q3 diinput 0, maka hasilnya Q4. Jika Q3 diinput 1, hasilnya empty. Jika Q4 diinput 0, maka hasilnya Q4. Jika Q4 diinput 1, maka hasilnya Q4. Dan berikut hasil state-nya. Saya Imran Amsyah. Saya sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang indistinguishable state dan distinguishable state. Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaannya umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh automata-automata yang saling ekivalen tersebut. FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang saling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Setiap pasangan state di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan atas 1. Distinguishable state, 2. Indistinguishable state. Untuk indistinguishable state adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan, dan distinguishable state adalah pasangan state yang dapat dibedakan. Untuk state-state yang indistinguishable state pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Reduksi jumlah state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Pasangan dua set memiliki salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable state atau indistinguishable, tetapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi jika P dan Q indistinguishable dan Q dan R juga indistinguishable, maka P, Q dan R indistinguishable. Dalam melakukan evaluasi state, didefinisikan suatu relasi. Untuk Q adalah himpunan semua state, yaitu D adalah himpunan state-state distinguishable, di mana D adalah setiap elemen Q. N adalah himpunan state-state indistinguishable, di mana N setiap elemen Q. Maka X adalah suatu elemen N jika X adalah suatu elemen Q dan X bukan suatu elemen D. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang deterministik DFA dan FA. Tahapan pertama, mencari useless state. State Q5 tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun. Useless state, hapus state Q5. Tahapan kedua, catat state-state distinguishable, yaitu pisahkan state 2 final dan yang bukan state final. Q4 elemen F, sedangkan Q0, Q1, Q2, Q3 bukan elemen F. Karena Q4 adalah state final dan Q0
pasangan Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, dan Q3, Q4 adalah state distinguishable. Tahapan ketiga, cek pasangan state lain yang distinguishable. Diturunkan berdasarkan pasangan dari tahapan 2, yaitu selain pasangan state 2 pada tahapan 2. Untuk pasangan Q0, Q1, himpunan Q0,0 sama dengan Q1, dan himpunan Q1,0 sama dengan Q2. Q1, Q2 belum teridentifikasi, dan Q1, Q2 bukan elemen F. Himpunan Q0,1 sama dengan Q3, dan himpunan Q1,1 sama dengan Q4. Q3, Q4 distinguishable, maka Q0, Q1 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q0, Q2, himpunan Q0,0 sama dengan Q1, dan himpunan Q2,0 sama dengan Q1. Q1 belum teridentifikasi, dan Q1 bukan elemen F. Himpunan Q0, Q1 sama dengan Q3, dan himpunan Q2,1 sama dengan Q4. Q3, Q4 distinguishable, maka Q0, Q2 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q0, Q3, himpunan Q0,0 sama dengan Q1, dan himpunan Q3,0 sama dengan Q2. Q1, Q2 belum teridentifikasi, dan Q1, Q2 bukan elemen F. Himpunan Q0,1 sama dengan Q3, dan himpunan Q3,1 sama dengan Q4. Q3, Q4 distinguishable, maka Q0, Q3 adalah distinguishable. Untuk pasangan Q1, Q2, himpunan Q1,0 sama dengan Q2, dan himpunan Q2,0 sama dengan Q1. Q1, Q2 belum teridentifikasi, dan Q1, Q2 bukan elemen F. Himpunan Q1,1 sama dengan Q4, dan himpunan Q2,1 sama dengan Q4. Q4 elemen F, maka Q1, Q2 mungkin indistinguishable. Untuk pasangan Q1, Q3, himpunan Q1,0 sama dengan Q2, dan himpunan Q3,0 sama dengan Q2. Q2 belum teridentifikasi, dan Q2 bukan elemen F. Himpunan Q1,1 sama dengan Q4, dan himpunan Q3,1 sama dengan Q4. Q4 elemen F, maka Q1, Q3 mungkin indistinguishable. Untuk pasangan Q2, Q3, himpunan Q2,0 sama dengan Q1, dan himpunan Q3,0 sama dengan Q2 belum teridentifikasi, dan Q1, Q2 bukan elemen F. Himpunan Q2,1 sama dengan Q4, dan himpunan Q3,1 sama dengan Q4. Q4 elemen F, maka Q2, Q3 mungkin indistinguishable. Karena berdasarkan relasi-relasi yang ada, tidak dapat dibuktikan Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 distinguishable, sehingga disimpulkan pasangan-pasangan state tersebut indistinguishable. Tahapan keempat dan kelima, pasangan state Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 disibukkan sebagai pasangan-pasangan state indistinguishable. Karena Q1 indistinguishable dan dengan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Tahapan 6, berdasarkan tahapan 1 sampai dengan 5 dapat digambarkan DVA yang sudah direduksi state-nya sebagai berikut.